Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar dari Universitas Airlangga. Bertemu kembali saya Ahmad Kusairi dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Kita dalam kesempatan ini membahas materi kedua tentang MOC berpikir kritis. Mengapa berpikir kritis menjadi penting bagi kita? Kemampuan berpikir kritis tidak hanya penting bagi kita dalam dunia akademis atau pendidikan, tetapi juga penting bagi setiap kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Pertama, karena kemampuan berpikir kritis itu akan membantu kita menganalisis sehingga kita bisa memahami suatu persoalan secara lebih objektif. Kedua, membantu kita memahami masalah secara lebih terarah. Dengan berpikir kritis, kita akan memiliki suatu pola pikir tertentu yang lebih spesifik. Yang ketiga, tentu saja berpikir kritis akan mengurangi resiko kita menganalisis masalah secara tidak relevan dan bias. Keempat, berpikir kritis akan mengantarkan kita mencapai pemecahan masalah yang lebih objektif. Kita mungkin akan membahas poin tersebut secara lebih detail. Yang pertama, permasalahan yang ada selalu bersifat kompleks dewasa ini. Karena itu, kemampuan berpikir kritis akan membantu kita mengurai masalah secara lebih gamblang, secara lebih sederhana, sehingga membuat kita mengambil keputusan secara lebih akurat. Yang kedua, informasi, data, dan ilmu pengetahuan yang melimpah mengharuskan kita memilah dan memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak hanya berkaitan dengan apa yang relevan bagi kita, tetapi juga tingkat akurasi atau validitas informasi, data, dan ilmu pengetahuan harus kita seleksi, karena kelimpahan informasi, data, dan ilmu pengetahuan khususnya yang tersedia dalam berbagai aplikasi atau dunia internet masih perlu kita pilah secara lebih spesifik. Inilah faktor ketiga berkaitan dengan akurasi dan kualitas informasi, data, dan ilmu. Dewasa ini, seperti yang kita ketahui, internet telah menjadi media penyimpan atau media penyedia informasi, data, dan ilmu yang sangat kaya gitu ya. Karena internet menjadi pusat orang atau komunitas untuk saling berbagi informasi, data, dan ilmu. Namun demikian, informasi, data, dan ilmu yang tersedia di internet tidak semuanya memiliki kualitas yang sama, karena diberikan oleh berbagai pihak yang tentu saja memiliki kemampuan atau kapasitas yang berbeda-beda. Karena itulah kemampuan berpikir kritis di samping kelimpahan informasi yang kita terima sebagai suatu keuntungan, tetap penting kita miliki. Kemampuan berpikir kritis juga dapat mengurangi resiko kita menjadi sesat pikir, karena dalam mengambil keputusan seringkali banyak jebakan gitu ya, banyak kesalahan berpikir yang mungkin kita lakukan yang bisa mengantarkan kita pada pengambilan keputusan atau simpulan yang salah. Sebagai suatu kemampuan berpikir kritis, ada beberapa karakteristik yang bisa kita lihat dalam diri individu, apakah individu itu memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik atau tidak. Yang pertama, individu dengan kemampuan berpikir kritis yang baik akan berpikir dengan jelas dan rasional, atau mengikuti atau memiliki nalar tertentu dalam berbagai konteks masalah dan situasi. Individu dengan kemampuan berpikir kritis juga menunjukkan kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Kemampuan berpikir kritis pada individu
juga ditunjukkan dengan kemampuan individu dalam melakukan penyelesaian masalah. Demikianlah signifikansi atau pentingnya berpikir kritis bagi kita dewasa ini. Sampai bertemu kembali pada materi ketiga pada MOC tentang berpikir kritis berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.